Engkaulah pemimpin tertinggi dalam hidup kami. Dan oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami siapkan hati, pikiran, dan segenap jiwa kami tunduk di bawah otoritas kebenaran firman yang sementara kami akan dengar. Kami akan bersekutu dengan kebenaran firman. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Kita yang sama-sama siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Bersama saya katakan amin. Salam. Cukup lama saya tidak kemari. Saya sengaja itu supaya saudara kangen. Aku nggak tahu tujuanku tercapai atau tidak, atau malah jadi benci ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya beri tema Yesus mengubah hidupku. Yesus mengubah hidupku. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara responsorial. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat genap. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di sisi kota ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut dan dia seorang yang kaya. Perhatikan saudaraku, statusnya sebagai kepala pemungut cukai, bukan pemungut cukai saja ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari diriku akan memberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berberas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya banyak melakukan pelayanan-pelayanan ke penjara. Dan di penjara itu biasanya kalau ada kegiatan ibadah selain firman Tuhan, semua dikerjakan para narapidana. Dan di dalam penjara saya sering sekali mendengar narapidana bersaksi tentang begitu luar biasanya Tuhan, bagaimana Tuhan mencintai dia, bagaimana dia mengerti bahwa hidupnya berarti hanya di mata Tuhan. Keluarga aku boleh meninggalkan aku, orang-orang lain, bahkan kekasihku, istriku, suamiku boleh meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak meninggalkan aku. Dan di dalam mereka berkata bertobat, dan mereka berkomitmen akan berubah, tidak akan mau jatuh lagi ke dalam kehidupan lamanya. Singkat cerita, orang yang bersaksi itu keluar, tapi 3 bulan kemudian masuk lagi ke dalam penjara. Kenapa saudaraku? Sering sekali manusia ingin berubah dengan usahanya sendiri. Manusia ingin berubah hanya sebatas di perkataan-perkataannya, supaya dipandang orang hebat, luar biasa. Dan manusia ingin berubah hanya dari sektor emosinya. Dia lihat bagaimana orang-orang lain yang dirubahkan Tuhan hidupnya. Bahkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang bersaksi di hadapan mereka. Dulu mereka juga penjahat seperti para narapidana ini, tetapi sekarang berubah. Dan saudaraku, mereka juga berubah hanya di pikirannya. Ada keuntungan-keuntungan mengikut Tuhan. Saudaraku, apalagi mereka dicekoki senantiasa dengan teologi yang mengatakan hidup dalam Tuhan itu makmur, hidup di dalam Tuhan pasti berhasil. Hanya ini yang mereka tangkap, dan melalui pikiran mereka katakan yang terbaik adalah hidup dalam Tuhan. Saudaraku,
Demikian juga kita yang ada di sini. Sering kita menghadapi bahkan diri kita sendiri, jangankan orang lain. Kita berkomitmen mau berubah, tapi faktanya saudaraku, dalam sekejap kita berubah, tetapi di kemudian hari kita kembali kepada titik semula. Saudaraku, tapi kita jangan pesimis dulu. Saat ini kita belajar dari satu tokoh yang sudah kita kenal dari sejak kita sekolah minggu. Saya rata-rata tahu ini rata-rata Kristen sejak kecil. Tokoh yang badannya pendek ini, saudara, dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Sebagai kepala pemungut cukai, dosa apa yang tidak dia lakukan? Maka di ayat 7 dia dikatakan orang berdosa. Zakheus sebagai kepala pemungut cukai pasti dia rentan dengan yang namanya tindakan-tindakan pungli. Kalau saya jadi kepala pemungut cukai, saudaraku, saudara mau jadi anak buah saya akan tanya, lu berani berapa? Supaya saya terima. Ada sogok menyogok. Mungkin saya tidak perlu terlalu peduli seleksi untuk itu. Jadi kita bersyukur sekarang bangsa kita ini benar-benar menempatkan orang-orang yang tepat, berusaha menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat, tanpa jual beli jabatan-jabatan. Dan selain itu saudaraku, mungkin orang ini sering menyuruh anggota-anggotanya, anak buahnya, melakukan penarikan pajak lebih daripada semestinya. Dan anggota-anggotanya di sana juga mungkin bermain dengan orang-orang yang dipajak. Kita kalau ingat Gayus Tambunan, saudaraku, dia mengembalikan nominal berapa pajak kepada pemerintah, tetapi yang terjadi dia tarik lebih daripada itu. Dan akhirnya saudaraku, kong kali kong, akhirnya perusahaan ini bisa melaporkan pajak yang lebih kecil daripada seharusnya. Saudaraku, itu. Dan sebagai pemungut cukai, sebagai kepala pemungut cukai di hadapan orang Yahudi, mereka itu adalah kaki tangannya penjajah. Saat itu Israel terjajah di bawah penjajahan bangsa Romawi. Siapa orang-orang ini? Dianggap ini sebagai pengkhianat bangsa. Makanya pamor seorang pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai, itu tidak baik di hadapan para masyarakat. Saya ingat tentang pamor, ya. Seseorang dulu waktu saya SMA, saudaraku, kalau dikatakan saya cita-cita jadi polisi, biasanya dicibir orang. Karena asumsi orang, polisi itu adalah tukang kompas katanya. Tukang kompas, nggak baik hidupnya. Maka anak-anak muda seperti saya dulu kalau berkata akan lebih berani berkata saya mau jadi tentara. Itu agak disanjung orang. Dengan kata lain, image tentang pemungut cukai saat itu tidak ada baiknya. Tapi kita lihat selanjutnya, di dalam suatu waktu yang tidak dia rencanakan untuk dia bertobat, dia hanya mau melihat Yesus. Saat itu terjadi pertobatan. Si Zakheus yang berdosa ini, yang suka mengorbankan kepentingan orang lain untuk kepentingannya, dia 8 berani berkata, setengah dari hartaku akan ku berikan untuk orang-orang miskin. Dan seandainya aku pernah memeras Pak Sibuya, saya kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, luar biasa perubahan itu. Dan selanjutnya kemana Zakheus? Sesudah dia dengan secara emosional berkata demikian, dia lakukankah? Dia lakukan. Dan dalam perjalanan berikutnya kita tidak dengar Zakheus terjun kembali dalam keberadaannya sebagai pendosa. Dalam kehidupan Yesus, dia punya 12 murid. Di antara 12 murid ada satu bekas pemungut cukai, Matius. Seandainya Matius ini adalah Zakheus yang dulu orang berdosa, maka kita lihat Zakheus sudah berubah hidupnya 180 derajat.
Hidupnya yang dulu sering merugikan orang lain, sekarang menjadi berkat bahkan sampai kita hari ini. Tetapi ada juga yang berkata Zakheus ini adalah tokoh Matias yang di Kisah Para Rasul 1 ditunjuk untuk menggantikan keberadaan Yudas Iskariot sebagai rasul, karena Yudas Iskariot tereliminasi karena perbuatan-perbuatannya. Saudara, ada perubahan, dan perubahan itu sifatnya radikal, dan sifat yang radikal itu bersifat permanen. Saudara, tidak jatuh kembali. Saudara, hari ini cerita ini seharusnya memberi harapan baru dalam hidup kita. Seberapa banyak Zakheus yang saudara hadapi? Mungkin Zakheus itu adalah diri Anda sendiri. Saya percaya yang namanya manusia, di kedalaman hatinya ada hati nurani yang sangat murni. Mungkin saat ini dia begitu jahat, tapi di dalam kedalaman hati itu sesungguhnya dia ingin jadi orang baik. Mungkin Zakheus itu bagimu adalah anak-anakmu yang sering menyakiti hatimu, yang kalau dia pergi pulang sekolah suka terlambat, kotor lagi pakaiannya, basah. Waktu kau tanya, kenapa kak bajumu kotor? Jawabnya puitis banget, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kenapa harus basah? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Kenapa kau terlambat pulang? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Mamanya Seteris berkata, kalau begini terus kau Amang, matilah Mama. Mau jadi apa kau kalau Mama mati? Aku tanpamu butiran debu, katanya lagi. Saudaraku, bingung. Anak-anak sekarang itu pintar-pintar banget. Saudaraku, Anda baru berpikir satu langkah, mereka udah berpikir 10 langkah. Mereka kalau berbuat salah, mereka berusaha mengatasi orang tua mereka, mengatasi guru mereka. Mungkin anakmu adalah tipe anak yang kalau mengerjakan PR di sekolah, tanya gurunya, nak, kenapa kau kerjakan PR-mu di sekolah? Jawabnya lebay banget, gimana lah ya bu, udah kuanggap sekolah ini seperti rumah sendiri, katanya. Saudaraku, kita bingung dengan anak-anak demikian. Dan mungkin Zakheus itu adalah pasangan hidupmu, suamimu, istrimu yang sudah kau doakan sejak kau mulai jadi sama dia sampai hari ini kau jungkir balik, belum berubah. Saudaraku, bahkan mungkin anak-anak yang jadi Zakheus itu adalah orang tuamu. Kau punya cita-cita besar, tapi kau lihat orang tuamu penuh dengan keterbatasan. Mimpimu luar biasa, tapi kau sekarang berusaha mengubur mimpi itu karena kau lihat keluargamu. Tak mungkin. Tapi hari ini saudara, mari kita belajar bahwa di dalam Yesus pasti ada perubahan. Amin. Pasti ada perubahan. Yang dulu kelam di dalam Yesus akan bisa muncul menjadi terang. Yang dulu kalut di dalam Yesus akan muncul menjadi tenang. Yang dulu tidak ada harapan, di dalam Yesus akan ada harapan-harapan baru. Ada 3 poin yang mau saya angkat kepada saudara melalui cerita ini. Ingatlah, yang pertama, Tuhan punya waktu untuk segala sesuatu. Dan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Dan kalau demikian, apa komitmen yang harus kita ambil? Kita jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Bahkan sekalipun sekarang kau anggap harapanmu itu seperti mimpi di siang bolong, kau di dalam pengharapanmu seperti pungguk yang mengharap merindukan bulan,
Dan di dalam pengharapanmu kau berkata, mustahil. Tapi ingat, dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya padanya sesungguhnya juga tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, di dalam 2 Korintus 5 dikatakan Paulus begini. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Apa yang diharapkan Paulus rupanya? Kita mulai dari 2 Korintus 4 ya. Ayat 16. Ini adalah suatu keadaan yang dihadapi Paulus, seharusnya dia tawar hati. Ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu aku tidak tawar hati, sekalipun harapanku sepertinya sia-sia. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kemampuanku semakin tidak ada. Tetapi apa yang kuharap, yang kulihat kenyataan, tidak sama dengan harapanku. Namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Karena di ayat 7 dikatakan Paulus, kenapa dia berani berkata, aku seharusnya sudah tawar hati, tetapi aku enggak. Karena manusia lahiriahku sudah merosot. Paulus tidak mau putus asa, patah semangat, hilang harapan. Karena di ayat pasal 5 ayat 7 dikatakan apa? Sama-sama membaca. 1, 2, 3, iya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iya, saudaraku, matamu sekarang mungkin belum melihat perubahan-perubahan itu. Belum ada tanda-tanda menjadi baik. Tapi tetaplah hidup di dalam pengharapan. Pengharapan yang kau dasarkan di dasar iman dan kepercayaanmu. Ketika kau mendasarkan pengharapanmu di dasar iman dan pengharapan, ingat, bukan engkau yang bekerja, tetapi Tuhanlah yang bekerja. Saudaraku, 20 tahun yang lalu di suatu penjara ada seorang anak di perantauan, dipenjarakan. Selama dia di penjara, dia seperti anak hilang, tidak ada yang mengunjunginya. Ada famili-familinya di sekitar Jakarta, tetapi malu mengakui narapidana itu. Dan narapidana itu bukanlah orang yang tadinya cinta Tuhan, karena dia jauh dari Tuhan lah dia terpenjara. Dan di dalam penjara juga tidak segera dia bertobat. Suatu saat, saudaraku, ketika dia duduk memandang kepada portal penjara, membayangkan kapan aku bebas ya. Dia lihat dari portal itu masuk rombongan hamba Tuhan, rame. Dan di tengah rombongan hamba Tuhan itu ada cewek-cewek, nggak peduli secantik apa dia. Tetapi hamba Tuhan, anak muda ini berkata, wih, datang bidadari. Jadi yang perempuan-perempuan, kalau Anda jarang diakui cantik di luar, kali-kali mari pergi dengan saya ke penjara, ya. Maka sejelek apapun Anda di luar, ada yang mengagumi Anda. Anda dipandang seperti bidadari, saudaraku. Dan melihat ini, si laki-laki berkata, aku mau ke gereja dulu. Dan semakin semangat dia, ini seperti pucuk dicinta ulang pun tiba. Dilihat rombongan cewek-cewek itu membawa sesuatu di tangannya. Dia terawang dari jauh, ada Indomie, ada roti, ada marimas. Mantap. Akhirnya dia putuskan, dia pergi ke gereja, saudara. Tidak dengan maksud mau jumpa dengan Tuhan, sama seperti Zakeus ini. Zakeus bukan rindu mau tahu siapa Tuhan, hanya mau melihat siapa sih manusia itu. Kok terkenal kali itu, udah kayak arti Peter Pan aja itu katanya kan. Di mana-mana sebut orang namanya. Hanya cuma sekedar itu. Kulitnya hitam atau enggak, ganteng atau enggak,
model rambutnya gimana, mungkin ada yang perlu saya tiru dari dia. Nah, saudaraku, tetapi waktu dia masuk ke ibadah itu, akhirnya apa yang dimimpikan orang tuanya kepadanya sejak dia lahir, dia harus jadi hamba Tuhan, terjadi di titik itu. Waktu mereka ibadah, ada satu pujian yang menyentuh hatinya. Di situ dia nangis di hadapan Tuhan. Pujian itu begini: Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Mamanya memang tidak melihat dengan matanya bagaimana anak ini berubah, tetapi ternyata iman pengharapan dan mamanya tidak pernah sia-sia. Di dalam pengharapan mamanya melihat anak ini makin jahat, makin jahat, makin jahat. Tetapi saudaraku, anakku itu harus jadi pendeta. Benar, anak itu jadi pendeta. Apa yang kau harapkan dari dirimu? Apa yang kau harapkan dari pasangan hidupmu? Apa yang kau harapkan dari anak-anakmu supaya terjadi perubahan lebih baik? Jangan pernah katakan tidak ada gunanya berharap. Sia-sia. Puluhan tahun aku doakan, sepertinya sia-sia. Aku jaga dengan baik, sia-sia. Aku sudah lakukan yang terbaik, sepertinya tidak diberhargai. Saya mau katakan, jangan Anda pernah berhenti berharap. Amin. Ingat, pengharapan mengerjakan sesuatu. Saya pernah berkata tentang hanya satu batu yang bisa menahan orang buang air besar. Iya. Kalau kau mau buang air D, ambil batu kecil, kantongin itu, tertahan kotoran. Betul, saudara. Demikian juga ketika iman itu, pengharapan itu ada di dalam hatimu, itu akan tetap bekerja sampai suatu saat kau lihat di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mengerjakan kebaikan bagi orang yang mengasihi, yang menyandarkan pengharapannya kepada. Saudaraku, jangan lemah dalam pengharapan. Anak-anak, jangan lemah dalam pengharapan. Mungkin ya mimpimu besar, tapi kau lihat orang tuamu tidak memungkinkan. Bahkan orang tuamu seperti tidak mendukung. Orang tuamu sering mematahkan semangat. Tetaplah berharap. Saya ingat saya lupa namanya, seorang menteri keuangan Amerika pada zaman Kennedy. Anak ini katanya seorang cewek, lahir dari hasil mamanya diperkosa orang. Dan waktu dia di dalam kandungan, mamanya ingin membunuh dia, menggugurkan dia. Dan dalam perjalanan mamanya tidak mencintai dia, tetapi dia tetap punya mimpinya yang sangat besar. Dia tetap menyandarkan harapannya pada Tuhan. Banyak tantangan, keadaan tidak segera baik, tapi saudaraku, dalam perjalanan waktu, bukan karena kuatnya, bukan karena pintarnya, tetapi karena Tuhan. Di dalam Tuhan, Tuhan tidak peduli sepintar apakah, sekaya apakah, secantik apakah, karena Tuhan mampu mengangkat orang-orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Ahok
1000 tangan manusia boleh menjatuhkan saya, tetapi 1 tangan Tuhan cukup menopang saya. Benar, dia pernah terjatuh saudaraku, dan orang mengatakan, tengok kan, tapi lihat di tangan Tuhan dia diangkat. Dia tidak perlu promosi, dia tetap dalam imannya kepada Tuhannya, tidak mundur dia saudaraku. Dan ingat, ada saatnya apa yang kau harapkan akan menjadi kenyataan. Amin. Yang kedua saudaraku, perubahan hidup itu akan terjadi permanen seperti yang dialami oleh Zakheus kalau perubahan itu terjadi oleh karena pertemuan pribadimu dengan Tuhan. Ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata sama Zakheus, Zakheus, turunkan, aku mau singgah ke rumah. Dengan sukacita Zakheus turun dan membuka rumahnya bagi Tuhan Yesus. Dan biasanya sana dia penuh sukacita, dan dia ungkapkan, ya, dia luapkan sukacitanya dengan ungkapan yang luar biasa itu. Aku beri setengah hartaku kepada orang-orang miskin, aku balikkan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah aku peras. Karena apa? Dia buka rumahnya bagi Yesus secara pribadi. Saudaraku, engkau yang rindu berubah, aku mau katakan, buka rumah hatimu supaya Yesus masuk ke sana. Keluarga-keluarga orang tua, kau yang ingin anak-anakmu mengalami perubahan, saya katakan, buka rumah itu untuk Tuhan Yesus. Di sana harus ada persekutuan. Dan orang tua, apabila engkau dan kita semua anak-anak Tuhan ingin melihat ada perubahan-perubahan terjadi terhadap Zakheus yang ada sekitar kita saat ini, saya mau katakan, engkau harus membuka dirimu sebagai perpanjangan tangan Tuhan menjangkau mereka. Jangan tutup hatimu. Jangan katakan, kalau kau sudah tidak mau mendengar kata-kataku, pergi kau dari rumah ini. Kalau kau sudah tidak mau mendengar nasihat-nasihatku, jangan anggap lagi aku orang tua. Saya ingat bagaimana banyaknya orang-orang yang tidak terubahkan hidupnya pada zaman Yesus. Karena apa? Begitu banyaknya orang-orang yang mengeksklusifkan diri. Benar dia hidup agamanya baik, benar dia ibadahnya baik, tetapi saudaraku senantiasa menuding orang-orang yang hidupnya belum benar sebagai orang berdosa, sebagaimana yang dilakukan ahli-ahli Taurat terhadap Zakheus. Orang-orang demikian saudaraku perlu uluran tangan Kristus. Siapa yang menjadi perpanjangan tangan Kristus? Dirimu dan diriku. Amin. Iya, saudaraku, ada seorang bapak, waktu dia ke gereja, tiba-tiba di dalam keheningan bunyi HP-nya dikatakan, tiba-tiba semua orang semprot dia. Pendeta khotbah semprot dia, orang-orang lain semprot dia, bahkan istrinya juga waktu pulang marah itu bikin malu. Dan mulai saat itu suami ini tidak pernah lagi ke gereja. Akhirnya dia stres. Masa dengan kesalahan demikian aku harus terhukum begitu berat? Pergi dia ke bar. Waktu dia di bar, karena memikirkan masalah ini, tanpa sengaja terjatuhkan dia gelas minumannya. Waktu gelas minuman jatuh, apa yang dilakukan oleh pelayan bar? Pelayan bar ini datang membawa lap. Oh, bahasa ya Pak ya, maaf, dilap bersih-bersih, bahkan diganti minumannya. Enggak apa-apa Pak, biasa itu katanya. Dan mulai itu bapak-bapak yang tadi rajin ke gereja berubah menjadi rajin ke bar.
dan di bar dia rasa dia diterima dengan baik. Saya mau katakan saudaraku, hidup Anda boleh baik, bagus, ibadah Anda boleh tertib, bagus, tetapi kalau karena Anda memiliki kualitas hidup yang demikian, akhirnya Anda hidup hanya untuk menuding orang lain, mempersalahkan orang lain. Jangan salahkan orang lain kalau tidak berubah di dalam kehidupan Anda salah. Apa dikatakan Yesus? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan sekarang amanat itu datang kepada kita, saudaraku. Jangan tutup dirimu untuk orang-orang berdosa, malah untuk orang-orang demikianlah Tuhan tetapkan kita menjadi umat pilihannya. Gereja menjadi umat pilihannya. Karena apa orang Israel gagal? Mereka tidak mengerti hati Tuhan. Mereka pikir mereka cukup hanya hebat di hadapan Tuhan, hebat di hadapan sesama. Tuhan tidak mencari orang demikian. Memang Tuhan cinta kebaikanmu, tetapi oleh karena kebaikanmu akhirnya kau jadi hakim sama orang lain. Tuhan Yesus berkata, jangan kau menghakimi. Saudaraku, siapa yang ada saat ini? Anak-anakmu, suamimu, istrimu, kalau mereka sekarang belum berubah, suka-suka berbicara sama mereka, jangan salahkan kalau akhirnya mereka semakin jauh daripada harapan. Rangkul mereka, ya, rangkul mereka, rangkul anak-anak ini, rangkul. Bahkan sekalipun mereka jatuh oleh karena kesalahan mereka, tetap rangkul. Jangan hanya tuding, hanya tuding, hanya tuding. Ya. Saudaraku, ingatlah, ketika kau merangkul itu, merangkul orang-orang berdosa di luar sana, sama seperti Yesus merangkul Zakheus. Orang lain belum tentu berkata, hebat, luar biasa. Suatu saat saya merasa kayak tanda petik sepelekan di suatu gereja. Orang gereja itu tahu saya aktif pelayanan penjara-penjara, dan dia berkata, percuma melayani di penjara-penjara, banyak ruginya. Udah ada enggak kita lihat orang dari sana bertobat? Saya berkata, sebenarnya kalau mengulik, mataku sudah melihat banyak pendeta-pendeta punya latar belakang sebagai orang yang dulunya di penjara. Saudaraku, dituding, dikatakan bodoh, dikatakan untuk apa gunanya ketika kau melakukan itu. Tidak enak, saudara. Ketika Anda mau jadi perpanjangan tangan Tuhan, bahkan mungkin saudaraku, orang yang Anda kasihi, yang untuknya Anda berikan jiwa Anda berikan apa yang terbaik yang bisa Anda berikan, tetapi Anda mendapat balasan, Anda beri susu, tetapi dibalaskan dengan air tubuh. Itu risiko. Ketika Yesus memberi cintanya kepada dunia, apa yang dia dapatkan? Penyaliban, saudara. Ketika Yesus datang merangkul orang-orang, apa yang dia dapatkan? Tudingan, cemoohan, hujatan. Tidak enak, saudara. Tapi ingatlah, ya, perubahan yang sejati, yang permanen, yang radikal, tidak bisa tidak akan terjadi ketika seseorang mengalami pertemuan pribadi dengan Yesusnya. Jadilah perpanjangan tangan Yesus, merangkul semua yang terhilang, karena Anak Manusia datang untuk mencari yang hilang. Bahkan sekalipun ketika engkau mau jadi perpanjangan tangan Yesus, di sana ada banyak tantangan. Bersama dengan Yesus, kau akan tetap ditampilkan sebagai pemenang.
sebagai pemenang, sebagai pemenang. Termasuk dalam harapanmu, suatu saat kau akan lihat bahwa harapanmu akan jadi kenyataan. Amin. Di dalam perjuanganmu melayari pelayaran kehidupan ini, ingat, jangan andalkan kekuatanmu, tetapi andalkanlah Yesus. Maka Yesus yang akan menuntun engkau menyeberang melewati pelayaran kehidupan itu. Di sana ada gelombang, ya Bu ya. Di sana ada masalah. Tetapi kan sangat indah lagu orang Batak berkata, nanggu malusan akalau nang rupi hali susungi lama karo ponsoluki molo Tuhan marhatasau madok hatana iko saud sai saud doi sai saud doi sai saud doi dam lima biar lima biar audisi mangalugahon soluki ai Tuhan kudongaki ai tunggu dampe musui nama ngarong soluki sai daudoi sai daudoi sai daudoi hatuk marlujo hatuk marlujo dosoluku tulagu nasona naso adom beda pota susari terus tu sido padalan lama dapur tersu sipatanai patanai lonong doa sakaluga galu bagi sisema porusaki ikon hudio toto sipatanai lonong doa sipatanai lonong doa sakaluga galu bagi disembah porusaki ikon hudio toto Yesusi. Unang mabiar, jangan takut. Orang lain boleh menuding, kau boleh berkorban. Dan ketika kau berkorban, kau lihat hanya ada kerugian demi kerugian. Suatu saat kau akan dapat melihat apa yang menjadi tujuan hidupmu. Tuhan akan lihat, Tuhan akan buat jadi kenyataan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, ketika Yesus merubahkan hidup seseorang, di sana pasti ada terjadi buah-buah kehidupan yang manis. Di dalam Galatia 5 ayat 23 dikatakan begini, sebab buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu pasti terlihat. Dan sekarang tanya, benar atau tidak Tuhan Yesus sudah merubah hidupku? Apabila engkau ingin menjadi perpanjangan
Dan Yakobus 2 ayat 17 jelas dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tidak berguna kau berkata saya percaya pada Yesus, saya benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak usah kau katakan, tapi orang akan melihat perubahan apabila benar-benar ada Yesus dalam kehidupan. Amin saudaraku. Orang tua tanya diri, sudahkah ada Yesus di dalam hidup? Suami tanya hidupmu, sudahkah ada Yesus dalam dirimu? Istri tanya hidup, sudahkah ada Yesus? Anak-anak tanya hidup, sudahkah ada Yesus? Kalau ada Yesus di dalam hidup, mungkin kau pernah jatuh. Jangankan anda yang orang yang awam, saya aja sebagai pendeta saya akui pernah jatuh. Tetapi ketika ada Yesus dalam hidup kita, kita tidak lagi mencintai kejatuhan. Kita boleh jatuh, tapi kita tidak akan sampai tergeletak. Dan di dalam kehidupan kita, kita akan tetap senantiasa melangkah di jalan-jalan Tuhan, sehingga dimanapun kita berjalan dan berjalan, hati kita menuju Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang. Apabila aku jatuh tak sampai memegang tanganku. Amin saudaraku. Engkau boleh jatuh, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kau tergeletak. Hidupmu akan berubah. Hidup ini hanya sekali saudaraku. Orang bijak berkata, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bukan nama si Hombing yang ditinggalkan, tetapi orang berkata, si Hombing yang bagaimana? Bukan nama Pak Buea, tapi Pak Buea yang bagaimana? Bukan nama pendeta Ibu Sitinjak, Ibu pendeta Sitinjak, tetapi Ibu pendeta Sitinjak yang bagaimana? Bukan nama Pak Prosibuea, tapi orang berkata Pak Prosibuea yang bagaimana? Bukan nama Zakheus, tetapi orang berkata Zakheus si berdosa itu, Zakheus si pemungut cukai itu, atau si Zakheus yang sekarang murah hati itu. Nama apa yang akan kau tinggalkan? Hanya sekali kesempatan bagimu. Hidupmu hanya sekali. Manfaatkan hidup yang sekali ini untuk jadi berkat, bukan untuk kau diagung-agungkan. Gak boleh. Jadi berkat dimanapun, kepada siapapun, kapanpun. Tinggalkan nama itu, sehingga ketika aku meninggalkan dunia ini, orang akan kenal aku. Oh Pak Hombing yang rendah hati. Oh Ibu Lydia Nadia yang sangat lemah lembut itu. Amin Ibu Lydia Nadia. Oh Ibu Sekina, orang yang sangat aktif di gereja, mendedikasikan dirinya tanpa perhitungan. Oh Pak Sibuya, yang sekalipun dia seorang suami hamba Tuhan, tetapi tidak malu saudaraku menerima kenyataan mau menjadi seorang tukang beca. Tetapi selama jadi tukang beca, jujurnya dia, kalau ongkos biasanya 4.000, karena aku jemaatnya 2.000 jadi 2.000. Amin Pak Buya. Amin. Jadi saudaraku,
Kalau mau cari becak, telepon Pak Sugiya, ada diskon. Saudaraku, hidup ini hanya sekali, dan hidupmu yang sekali harus jadi berkat. Amin. Anda bisa jadi berkat kalau Yesus ada di dalam hidup Anda. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian hidup ini adalah